warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya ba'dah. Ayo bareng-bareng kita jawab sholawatnya. Mudah-mudahan barokah jawab sholawat, pulang dari sini yang punya dosa Allah ampuni dosanya. Barokah sholawat yang punya masalah Allah beresin masalahnya. Yang punya hajat apapun hajatnya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sadatal muallimin al-kurama wa masyayikhina al-ajillah, segenap para kiai, para muallim, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para habaib, bapak, ibu, perawan, perjaka, janda, kuda, bocil, mobil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, Al-Mukarram, Al-Ustadz Tengku Rusdi selaku pimpinan daripada pemimpin amin. Beliau yang undang saya, Masya Allah. Beliau ini mudah-mudahan kita doain panjang umur. Beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, rezekinya makin banyak, hidupnya makin banyak. Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat. Allahumma. Mobil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, yaitu Bapak Sekdes kita yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita doakan juga sama, mudah-mudahan Bapak Sekdes panjang umur, sehat, berkah, duitnya banyak, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Ketua Panitia Peringatan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beserta staf dan jajarannya, kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang mensukseskan acara pada malam hari ini. Karena saya tadi dapat bocoran, biasanya anak muda sekarang panitianya bapak-bapak. Makanya kalau yang anak muda gerak dapat 1 juta, bapak-bapak 7 juta. Itu yang dinamakan pengalaman tak pernah berbohong. Betul-betul. Kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak panjang umur, sehat, berkah, duitnya makin banyak, mudah-mudahan istrinya makin solehah banyak. Amin Allahumma. Ibu udah curiga aja melakinya. Segenap para bapak awamil khusus, qari kita yang baru saja membaca Al-Quran, Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Aziz, sama kita doakan beliau panjang umur, sehat, berkah, mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang solehah. Amin Allahumma. Dan kebanyakan dirutinannya ribet urusannya. Segenap para bapak, para ibu, bocil, perawan, perjaka, janda, kuda, semuanya aja mohon maaf namanya kagak bisa disebut satu-satu. Cuman kalau kata orang ujung menteng, everybody I love you full.
Malam hari ini Bu bocah udah pada Bu berisik gua ceramah cuma 3 menit ya. Anak-anak yang alhamdulillah. Di malam kita duduk memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi hal yang luar biasa yang harus kita jaga sampai nanti yaumil qiyamah. Kenapa peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita jaga sampai yaumil qiyamah? Ini adalah athar min athar salafun saleh. Sebab Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peninggalan daripada peninggalan para ulama-ulama kita. Betul. Kenapa para ulama kita meninggalkan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap tahun? Bahkan kadang-kadang mohon maaf Bu. Bahkan 1 bulan kadang-kadang ada orang yang udah maulid sampai 10-15 kali, betul nggak kira-kira? Bu, yang kemana sama ini ya? Ngopi udah ngopi. Woi Pak, ngopi udah ngopi. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Maulidur Rasul? Maka ada 3 poin yang ingin saya sampaikan, yang mudah-mudahan poin ini nyampe. Amin 12 bentar. Amin Allahumma. Yang pertama, Maulidur Rasul mengajarkan kepada kita bahwasannya, dan ini harus kita sepakati, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah catatkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Maka kalau kita telisik di dalam berbagai macam kisah, namanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau ini ulama besar Bu, yang mana Allah katakan di dalam Al-Quran banyak sekali tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa Rasul Allah desain begitu hebat sebagai uswatun hasanah? Pak, karena Rasul memang dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah untuk menjadi contoh bagi seluruh anak. Kenapa? Rasul ini manusia tapi bukan sembarang Rasul manusia bukan sembarang akhlaknya baik dari A sampai Z, gak ada jeleknya. Makanya kalau kita nanya sama teman-teman kita, siapa manusia yang paling mulia, siapa manusia yang paling komplit, siapa manusia yang paling hebat, the best, number 1 in the world, kan dia ada in the world. Ini cuma satu, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, wajhaka ya Sa'ad, ya kariman walidaini, hauduka safil mubarak, wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah
Makanya sebegitu hebatnya Allah desain Rasul, dari yang terkecil sampai yang terbesar semua ada contoh baik dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa contoh yang paling real, yang paling istimewa yang bisa kita ambil dari Rasul? Rasul itu satu-satunya manusia yang omongannya nggak pernah nyakitin hati orang lain. Kira-kira, mohon maaf saya boleh nanya? Saya boleh nanya? Jawab yang kompak, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira, mohon maaf, mulut kita sering bikin sakit hati tetangga apa enggak? Jawab, jangan ada dusta di antara kita, kompak yang kenceng. Kira-kira omongan kita pernah bikin sakit hati orang apa enggak? Pernah apa enggak? Maka kalau kita bisa begitu, Rasul gak bakal pernah menyakiti hati orang lain. Makanya Maulid Rasul ini didesain oleh para ulama-ulama kita supaya kita mencontoh Rasul. Oh, ternyata Rasul di dalam kesehariannya dari beliau lahir sampai beliau meninggal tidak ada satu hati pun yang tergores hatinya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul itu termasuk ahlul kalam. Apa ahlul kalam? Ahlul kalam artinya omongannya manis, omongannya selalu bikin senang hati orang. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangankan gerak-geriknya Rasul, omongannya Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa di dalam surah Al-An'am, in huwa illa wahyun yuha, tidak keluar dari mulut Rasul kecuali wahyu dari Allah Subhanahu. Kira-kira kalau kita mau ngomong banyak mikirnya apa banyak keluarin kata-katanya? Ayo jawab yang kompak. Kalau Rasul mau ngomong mikir dulu. Kalau kita kalau ngomong mikir dulu apa enggak? Lihat teman ada oleh dikit artis itu teman kita ngomongin, lu gimana sih? Dasar naroh pakaian bagian tak. Cara kita mah kalau ke masjid pakai mukena rada beneran warnanya. Ini jangan pergi ke masjid mukenanya warna-warni, atasnya merah, bawahnya putih, bawahnya lagi hijau percis kayak bendera Itali. Tuh kira-kira kalau orang digituin ada yang sakit hati apa enggak? Ayo, ada yang sakit hati apa enggak? Ada. Makanya Rasul mengajarkan kita omongan harus kita jaga karena apa? Kadang-kadang omongan bisa membawa kita ke neraka. Betul. Kenapa omongan bisa membawa kita ke neraka? Bayangin dulu para salafun saleh, orang-orang terdahulu benar-benar menjaga mulut. Makanya Rasul ini, mohon maaf Rasul ini mulutnya manis. Mulutnya manis kalau kata kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Turmudi. Cuman manisnya Rasul sama manisnya laki-laki sekarang rada beda, betul nggak kira-kira? Kalau laki-laki sekarang kalau ngomong manis bener. Kadang-kadang laki-laki gombalin perempuan di DM lewat Instagram, di DM assalamualaikum mufti, iya. Dijawab memang ketemunya kebetulan sama perempuan ada lenjeh juga. Dijawab sama perempuannya Waalaikumsalam akhi, iya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga panggilannya akhi sama mufti. Ntar bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam panggilannya ayah sama be. Ayah udah akan apa elon? Dijawab sama perempuannya alhamdulillah udah deh, yang belum minum doang. Akhirnya bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam panggilannya ayah sama be. Ntar bulan ketujuh, bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10 panggilan udah ganti lagi adik sama umi. Itu perempuannya di WA sama laki-laki juga kalau umi udah maaf apa elon? Dijawab sama perempuannya alhamdulillah udah Abi udah berangkat kerja apa belum? Padahal nikah belum udah panggilannya umi. Akhirnya antar bulan ke-11, bulan ke-12 bukan lagi umi Abi tapi apa? Hewan yang ada di Ragunan di absen. Kenapa? Karena hubungan yang ada di tengah. Betul. Kenapa? Mohon maaf apalagi kita
dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat rahim ibu kita, didesain bukan sebagai manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apa kurang sempurnanya kita? Yang pertama, dosanya banyak, betul gak kira-kira? Ayo jawab, boleh aku jawabnya ragu-ragu. Kira-kira dosa kita dikit apa banyak? Jawab yang kompak, jangan ada dusta di antara kita. Kira-kira dosa kita dikit, sedang apa banyak? Dikit. Ayo jawab yang kompak, dikit, sedang apa banyak? Kira-kira kalau digambarkan gunung, setinggi-tingginya gunung, kira-kira tinggian gunung apa dosa kita? Kalau ada lautan, di sini Bekasi ada laut apa kagak? Ada Papis, Lagindo. Kalau kita bayangkan lautan, mohon maaf saya tanya, lautan luas apa enggak? Ayo, lautan luas apa enggak? Kira-kira orang jalan pernah apa enggak di laut? Pernah? Woi, pernah apa kagak? Dulu zaman kita kecil, Ustaz, itu ada namanya Pantai Marunda. Itu rumahnya Pitung di sana. Zaman saya kecil mah enak, Marunda masih bisa buat kebakaran. Sekarang memburu-buru bisa ngebak. Dulu zaman saya kecil ngebakar di mana? Di laut. Sambil nyari apa? Perang. Kalau sekarang ngebaknya kagak di laut, tapi ngebakar di Kuwait, Indonesia. Macam-macam udah mahal. Kalau dulu ngebak enak, nyewa bulan tinggal goceng. Sekarang buru-buru nyewa bulan goceng, nyewa lautannya aja kalau kita bulan 25.000. Lalu gimana kan ya? Tuh kira-kira kalau lautan sebegitu luas, apa dosa kita? Luasan lautan apa dosa kita? Jawab, kira-kira luasan lautan apa dosa kita? Makanya kita jadi manusia jangan pernah merasa kita ini paling sempurna. Kenapa? Tidak ada yang sempurna manusia kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal aqwali mutahamis wa ya rabbi bil balil maqasidana wa bir Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khair khalqi kullihim wa rabbi bil mustafa balil maqasidana wa bir makanya Maulid ini benar-benar ulama-ulama kita desain sebegitu hebat. Yang pertama biar kenal siapa nabinya. Kenapa orang kalau pengen cinta harus paham dulu profilnya, betul gak kira-kira? Ada laki-laki namanya Komar, perempuan namanya Siti. Si Komar jatuh cinta sama Siti, kira-kira si Komar kepo nggak sama Siti? Ayo jawab, kepo apa kagak? Kepo. Apa artinya kepo? Kepo nanya-nanya, pengen tahu. Pasti apa? Oh, Komar jatuh cinta sama Siti, mesti yang dicari pertama apa? Alamat rumahnya. Bang Siti tinggal di mana? Ternyata tinggal di Jalan dekat rumah Belanda. Begitu sampingnya rumahnya Siti ada banyak ularnya. Kalau kagak ular mobil, ular piton. Tiap malam mereka mampu bilangan. Oh, ternyata si Siti punya Facebook. Oh, bukan cuma Facebook si Siti punyanya, tapi Siti punya Instagram. Ditanya sama temannya siapa nama Instagramnya Siti. Oh, ternyata nama Instagramnya Siti selalu sayang kamu selamanya. Itu pasti si Komar nyari profilnya Siti. Betul gak kira-kira? Oh, si Siti ternyata alhamdulillah matanya dua, kanannya normal, kirinya normal. Alhamdulillah si Siti hidungnya satu, lubangnya alhamdulillah lubangnya masih ngadep bawah. Ribet kalau lubangnya ngadep atas.
siang tiap hari kalau hujan pilek, mulai pilek kenapa? Masukkan air. Oh ternyata Siti alhamdulillah kupingnya sama kayak kuping saya, ada 2 cuma budak 1. Sebab apa? Orang kan kalau udah jatuh cinta pasti keponya luar biasa, betul? Makanya jangan ngaku kita cinta Nabi, jangan ngaku cinta Rasulullah kalau kita belum kepo siapa sosok baginda Nabi Muhammad. Lawan punya cinta Nabi ditanya siapa bapaknya Nabi, gak tahu. Siapa emaknya Nabi? Ayo alinya, taruhlah alinya. Lah jangan heran, makanya generasi muda kita artis pada kenal, YouTuber pada kenal, tapi giliran Nabi kagak kenal, betul. Padahal ulama enak udah ngajarin kepada kita. Abdullah nama ayahnya, Abdullah Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab dari Quraisy. Tuh enak, ulama udah bikinin, tinggal ngapalin. Cuma kitanya rada males katanya cinta Rasul. Ditanya siapa bapaknya Nabi Muhammad, tahu. Giliran disuruh ngaji kenal ada, tapi giliran suruh nyanyi mongkongile saing Yunus dimana. Tuh bocah pada apa kau ya Sekuatku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti di hati ini. Sekarang gua tanya ayat Quran bisa maju, gua kasih nyepek. Ayat yang bisa, ayat makanya kadang-kadang kita suka introspeksi, ngakunya umat Nabi, ngakunya cinta Nabi, nama-nama Nabi gak pada kenal, orang tuanya gak kenal, Quran kagak kenal, lalu yang dihafal apa kalau bukanlah itu lagunya para prayoga pas 17 Agustus dinyanyiin di Istana Merdeka. Makanya mohon maaf nih, bener judulnya ayo generasi muda adalah penerus, betul. Gimana generasi muda kita pengen jadi penerus, sedangkan Nabi kita kagak kenal, Quran kagak bisa, betul nggak kira-kira? Oh, ingin hafal bila jujur lagu doa pikir, doa pikir, marahi momen, oke jaman gone bawa ke, mantan terus nakunya, mantan mundur, kurang hafal nih. Makanya mohon maaf anak muda, makanya karena judulnya bicara ngomongin anak muda ini tombak untuk penerus agama dan bangsa. Makanya Rasul dulu paling dengar, paling cinta itu mujalasah sama anak muda. Apa artinya mujalasah? Mujalasah artinya duduk. Makanya mohon maaf Pak, kira-kira ntar yang terusin jadi perbot, jadi imam, jadi bilal, kira-kira aki-aki apa anak muda? Aki-aki. Aki-aki. Ya. Dan jangan jadi aki-aki dan cara kita sekarang jadi imam siang mau bangun takbirnya adalah Allah. Boleh aki-aki jadi imam tapi zuhur, asar udah, maghrib, subuh, Isya kasih yang umurnya rada mudaan dikit. Saya rada trauma. Kemarin saya pergi ke Solo, sholat subuh, imamnya aki-aki. Udah begitu, mohon maaf, bukan kita ngatain, cara kita kalau jadi imam punya apa? Rasa sadar diri. Di aki-aki baru belajar ngaji, jadi imam subuh, bacanya udah kayak tartil, orang Ramadan belajar tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Hati siapa yang gak dengerin dan sholat subuh itu?
kalau yang dibaca nggak apa-apa, ini bukan dibaca tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Buat semuanya dipakai. Al-Baqarah 15 ayat, Al-Imran 20 ayat. Siapa yang udah gerundeng itu sholat sunnah? Itu demi Allah, demi Rasulullah. Itu somnya ada 7. Itu setiap som pada apa? Pada som kedua, demi Allah, demi Rasulullah. Ini kejadian baru kemarin hari Rabu. Som ketiga, som keempat, saya kebetulan som belakang karena di belakang saya dari ibu yang jamaah saya menutupnya. Masih kagak peka juga. Bahkan saya dapat laporan dari murid saya yang sholat di belakang, itu banyak orang yang membatalin sholat subuh gara-gara imamnya kelamaan. Itu kira-kira yang dosa yang membatalin apa imamnya? Ayo yang membatalin, mohon maaf, yang dosa yang membatalin apa imamnya? Imamnya. Besok-besok kalau ada imam model itu, kira-kira ada yang mau jamaah subuh lagi apa kagak? Yang hibrid. Betul-betul. Makanya maju anak mudanya juga kalau mau maju jadi imam harus punya ilmu. Betul nggak kira-kira? Makanya tugasnya anak muda lewat Maulidul Rasul, mohon maaf, jangan cuma berani tampil tapi berani ngaji. Karena orang kalau mau tampil modalnya harus bisa. Betul-betul. Makanya mudah-mudahan generasi muda kita lewat peringatan Maulidul Rasul, Allah jadikan generasi muda yang soleh dan soleha, amin. Yang kuat imannya, amin. Yang kuat takwanya, amin. Yang kuat ikhlasnya, amin. Mudah-mudahan insya Allah bangsa kita, negara kita, agama kita maju karena anak mudanya mau maju, amin. Allahumma. Makanya terakhir pesan saya, awas, hati-hati, ini adalah tahun penuh dengan ujian. Makanya siapapun dipuji, orang tua dipuji, betul-betul. Orang tua dipuji, anak muda apalagi dipuji, banyak ujiannya. Lewat apa elektronik yang ada di rumah kita, TV. Oh, TV jangan sangka nggak jadi ujian, TV jadi ujian. Buat siapa? Buat orang tua, buat ibu. Nyalain TV jam 9 apa? Infrared. Nyalain lagi setengah 10, hotkeys. Nyalain lagi, silet. Itu isinya apa? Kira-kira kalau bukan gosip. Ada yang bilang perpustakaan, TV-nya udah agak punya, kenapa? Belum ganti. Dari analog tadi, digital tepung. Udah ganti, udah. Bukan tuker, soalnya takut ketinggalan film Ikatan Cinta ya. Kalau bapak-bapak tuker Pak, lebih sok Piala Dunia udah mulai ya. Pembukaannya Qatar, lawan apa tuh kalau masalahnya? Lawan apa? Lewat Ekuador ya. Kalau masalah tadi timnas Indonesia juga uji coba ya. Kalah 2-1. Ya, dasar Indonesia ya. Besok-besok Indonesia latihannya disuruh tuh di lapangan tengah TPU ya, Mangun Jaya. Biar apa? Latihannya ingat mati ya. Makanya juga mudah-mudahan ya, generasi kita juga ayo. Yang pertama, jangan cuma gaya kita utamakan, tapi ibadah dan kualitas iman kita utamakan. Insya Allah mudah-mudahan Allah sayang kita, Rasul sayang kita, dan mudah-mudahan kalau kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Doakan saya, mudah-mudahan juga saya sehat afiat, panjang umur, makanya setempuh doain saya mudah-mudahan sehat. Tadi saya di mobil udah rada-rada menggigil, keluar jam 8 pagi, itu badan udah kurang enak badan, makanya tadi pulang dulu bentar ngecek ketemu bini. Makanya sebenarnya kalau laki pengen strong, pengen semangat, ingat bini, betul gak kira-kira? Apalagi pas pulang tadi saya lihat di bini sumringah banget mukanya. Kenapa? Tahu lakinya bawa ampun buat biji, makanya nah, kita juga ikut sumringah juga akhirnya ya. Kenapa si bini seneng banget kayaknya? Iya, soalnya punya bulannya bawa ampun bulan coba ini. Makanya juga mudah-mudahan barokah Maulidul Rasul bukan cuma generasi muda yang makin bertambah keimanannya, tapi rumah tangga kita mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah wal barakah. Amin Allahumma. Pada kali ini yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir lana wa liwalidayna. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kumpul lagi begini, bisa duduk lagi begini nanti di surga Allah Subhanahu wa taala.